Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Rifai dengan stambuk A50124017. Program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Saya akan mempresentasikan tugas analisis data yang meliputi uji normalitas, uji homogenitas, uji linearitas, uji korelasi, dan uji hipotesis atau uji T. Yang pertama kita melakukan uji normalitas. Uji normalitas Kolmogorov-Smirnov merupakan bagian dari uji asumsi klasik. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikasi kurang dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi tidak normal. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Di sini saya sudah menyiapkan dua variabel data. Variabel X yaitu motivasi belajar siswa dan variabel Y resiliensi. Di sini ada 50 data masing-masing. Dan ini kita blok semua. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS dan kita paste di sini. Setelah itu kita masuk ke variabel view. Ini diubah menjadi X dan ini menjadi Y. Terus desimalnya kita kasih 0. Dan label ini kita kasih motivasi. Dan yang di bawah resiliensi. Ketika sudah selesai, kita mencari nilai residual. Kita masuk ke analyze, terus ke regression, linear. Ini motivasi kita masukkan ke independent, dan resiliensi kita masukkan ke dependent. Masuk ke save, kemudian ini kita centang restart, continue, oke. Ini sudah keluar begini, tapi kita tidak usah terlalu fokus di situ. Kita next aja. Oke. Ini nilai residualnya sudah ada. Kemudian selanjutnya kita masuk ke analyze. Terus ke non-parametric test. Sampel KS. Nah, ini nilai residualnya saja yang dikasih masuk. Kemudian oke. Jadi nilai signifikannya 0,953. Kita lihat ketentuannya. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05, maka nilai residual berdistribusi normal. Tadi nilainya 0,953, berarti data tersebut normal, berdistribusi normal. Oke, itu saja uji normalitas. Selanjutnya, oke, baik, di sini saya akan melakukan uji homogenitas.
Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data memiliki varian yang sama atau tidak. Homogenitas data penting untuk memastikan bahwa data yang dibandingkan berasal dari kelompok yang memiliki karakteristik yang seimbang. Kita masuk ke pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data homogen. Jika nilai signifikan kurang dari 0,05 maka data tidak homogen. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Di sini ada dua variabel data. Ini kita blok semua. Kita copy, kemudian masuk ke SPSS, aplikasi SPSS. Di sini kita paste. Selanjutnya kita masuk ke variabel view. Namanya kita ubah menjadi X, dan ini kita ubah menjadi Y. Desimalnya kita kasih 0. Dan label ini kita ubah menjadi motivasi. Dan ini kita ubah menjadi resiliensi. Selanjutnya kita masuk ke data view. Langsung saja kita masuk ke analyze, ke compare means. Di sini kita masuk ke one way ANOVA. Ini jangan sampai salah, motivasi kita masuk ke dependent list, dan resiliensi kita masuk ke faktor. Kemudian kita masuk ke option. Di kotak ini kita centang yang homogeneity of variance test. Kita continue, kemudian kita OK. Nah, nanti keluar hasilnya seperti ini outputnya. Nah, di sini nilai signifikan 0,715. Kita lihat pengambilan keputusan. Jika nilai signifikan lebih dari 0,05 maka data homogen. Tadi datanya nilainya 0,715. Berarti nilai signifikasi lebih besar dari 0,05, berarti datanya homogen. Sekian dari saya. Selanjutnya, oke, baik, di sini saya akan melakukan uji linearitas. Uji linearitas digunakan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel X dan variabel Y bersifat linear. Artinya, perubahan pada variabel X diikuti oleh perubahan yang searah pada variabel Y. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Di sini saya sudah menyiapkan dua variabel data, yaitu variabel X motivasi belajar dan variabel Y resiliensi. Di sini kita blok semuanya. Kemudian kita copy. Kemudian kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini kita paste. Kemudian kita masuk ke variabel view. Dan ini diganti menjadi X. Dan ini diganti menjadi Y. Desimalnya kita kasih 0. Dan labelnya ini kita ganti menjadi motivasi. Ini menjadi resiliensi. Kemudian kita kembali ke data view. Selanjutnya kita ke analyze, kemudian ke compare means, terus ke means. Nah, di sini jangan sampai salah. Motivasi kita masukkan ke independent list, dan resiliensi kita masukkan ke dependent list. Kita masuk ke option. Nah,
Ini kita centang test for linearity, continue, dan kita oke. Nanti outputnya akan keluar seperti ini. Deviation from linearity, nilai signifikasinya 0,138. Dari hasil uji linearitas didapat nilai signifikansi sebesar 0,138. Karena nilainya lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada penyimpangan dari linearitas. Jadi bisa disimpulkan bahwa hubungan antar variabel yang diuji adalah linear. Oke, sekian dari saya. Oke, baik, di sini saya akan melakukan uji korelasi. Uji korelasi ini bertujuan untuk mengetahui tingkat hubungan antara variabel X dan variabel Y. Kemudian kita masuk ke catatan dasar pengambilan keputusan. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi, dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka tidak berkorelasi. Selanjutnya kita masuk ke Excel. Di sini saya sudah menyiapkan dua variabel data. Variabel X motivasi belajar siswa dan variabel Y resiliensi. Ini kita blok. Terus kita copy. Kita masuk ke aplikasinya SPSS. Sini kita paste. Setelah kita paste, kita masuk ke variabel view. Sini kita ubah menjadi X. Dan ini kita ubah menjadi Y. Desimalnya kita kasih 0. Dan label ini kita isi menjadi motivasi. Motivasi di sini kita menjadi resiliensi. Oke, setelah itu kita masuk ke data view. Cara untuk mencari uji korelasi, kita buka analyze, kemudian correlate, setelah itu ke bivariate. Ini kedua variabel ini kita masukkan ke variables, kita kontrol A. Kemudian ini jangan lupa persennya dicentang, kemudian kita oke. Kita keluar outputnya. Dimana kita lihat nilai signifikasinya ini sig to tailored 0,25 untuk motivasi, untuk resiliensi 2 tailored 0,025. Kita lihat ke catatan. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka berkorelasi. Tadi nilai signifikasinya 0,025. Ketentuannya kalau nilai signifikansi kurang dari 0,05 berarti ada korelasi, dan kalau lebih dari 0,05 berarti tidak ada korelasi. Nah, di sini hasilnya 0,25. Berarti lebih kecil dari 0,05. Jadi bisa disimpulkan bahwa variabelnya saling berkorelasi. Sekian uji korelasi dari saya. Selanjutnya, oke, baik, di sini saya akan melakukan uji hipotesis atau uji T. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi dengan taraf kesalahan yang telah ditentukan. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke Excel. Di sini ada dua variabel data, yaitu kelas kontrol dan kelas eksperimen. Di sini kelas kontrol adalah motivasi belajar siswa dan kelas eksperimen
adalah resiliensi. Ini langsung saja kita blok kelas kontrol dan kita copy, kemudian kita paste di sini. Nah, untuk kelas kontrol kita kasih kode 1. Kemudian kelas eksperimen begitu juga kita blok. Setelah itu kita copy dan kita paste di bawahnya kelas eksperimen. Dan untuk kelas eksperimen kita berikan kode 2. Setelah ini langsung aja kita masuk ke SPSS. Sebelum kita masuk ke SPSS kita blok semuanya dan kita copy, kemudian masuk ke aplikasi SPSS nya. Dan di sini kita paste. Setelah kita paste kita masuk ke variable view. Di sini desimalnya kita kasih 0 dan ini name-nya kita ubah menjadi motivasi. Menjadi resiliensi. Value-nya kita ubah ini kasih 1. Kita kasih post test. Kontrol dan 2 post test eksperimen. Ini kita tambahkan dan kita oke. Kembali ke data view. Nah, di sini cara kita untuk mencari uji hipotesa atau uji T, kita masuk ke analyze. Setelah kita masuk ke analyze, kita ke complete means, kemudian kita ke independent sample test. Nah, di sini untuk motivasi kita masukkan ke tes variabel X. Kemudian resiliensi kita masuk ke grouping variable. Kemudian ini define group kita kasih 1. Grup 1 kita kasih kode 1, grup 2 kita kasih kode 2. Kemudian oke. Nah, nanti akan muncul outputnya seperti ini. Independent sample test. Dimana kita lihat ini di seek to Thailand. Di sini hasilnya kurang dari 0,01. Berdasarkan hasil independent sample test, nilai seek to Thailand adalah kurang dari 0,01. Karena nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok yang dibandingkan. Sekian uji hipotesis dari saya. Bila ada salah kata, saya minta maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.